Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari STMM. Saya dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Widyagama Husada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, saya mengampu beberapa mata kuliah. Untuk semester ganjil ini saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi, leadership, manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk semester genap saya mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen, kemudian manajemen pelayanan kesehatan, serta manajemen logistik medik dan non-medik. Pada semester genap ini saya mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen yang mempunyai bobot 2 SKS, di mana 2 SKS itu tidak ada praktik, jadi hanya teori saja. Nah, untuk lebih lanjut terkait dengan dasar-dasar manajemen, materi apa saja yang tercakup atau meliputi materi apa saja dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah konsep, teori, dan pengertian manajemen, fungsi manajemen, azas dan aspek manajemen dalam membangun keunggulan sumber daya manusia. Kemudian materi yang berikutnya, kontribusi aliran manajemen menurut Taylor dan Fayol terhadap standar efisiensi modern. Kemudian fungsi POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling dalam merancang sistem kerja yang mendukung produktivitas. Kemudian materi yang keempat, manajemen strategi berbasis analisis SWOT. Kemudian yang kelima, desain struktur organisasi dan pekerjaan, job enrichment. Kemudian materi berikutnya adalah kepemimpinan dan motivasi tim. Kemudian materi yang kedelapan, teori motivasi. Dilanjutkan dengan komunikasi organisasi. Kemudian yang ke-10, manajemen konflik. Ada manajemen kontrol, manajemen SDM, kemudian ada budaya organisasi, manajemen perubahan, pengambilan keputusan, kemudian ada manajemen operasi, kemudian ada etika bisnis dan CSR, kemudian yang terakhir materi terkait dengan manajemen inovasi. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang dasar-dasar manajemen. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling dalam merancang sistem kerja yang mendukung produktivitas. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menyusun rencana strategis berbasis analisis SWOT untuk menetapkan target produktivitas. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan desain struktur organisasi terhadap kecepatan alur kerja. Kemudian CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dampak gaya kepemimpinan terhadap motivasi tim. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengaitkan atau menjelaskan teori motivasi menurut Herzberg dan Maslow dengan peningkatan output kerja. Kemudian mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dan manajemen konflik guna menjaga fokus tim pada produktivitas. Kemudian yang terakhir, CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dampak praktik etis terhadap loyalitas dan motivasi karyawan. Adapun bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama ada lecture, kemudian responsi, kemudian ada tutorial atau klasikal. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu yang pertama small group discussion, kemudian yang kedua ada case-based learning. Case-based learning ini nantinya semacam melakukan analisa terhadap penurunan atau peningkatan produktivitas. Kemudian yang ketiga nanti ada role play dan simulasi. Role play dan simulasi ini terkait dengan bagaimana cara memimpin rapat tim dengan produktivitas yang rendah. Nah, itu adalah beberapa cara dalam metode pembelajaran. Kemudian saya lanjutkan untuk sistem penilaian. Dalam sistem penilaian diambil dari beberapa hal untuk penilaian. Yang pertama adalah evaluasi tengah semester atau biasa dikenal dengan ujian tengah semester. Kemudian nanti ada evaluasi akhir semester. Kemudian ada penugasan atau kuis. Dilanjutkan dengan kehadiran dan soft skill. Soft skill dalam hal ini adalah terkait dengan metode-metode pembelajaran
dalam dasar-dasar manajemen. Tersebut di atas adalah jabaran atau deskripsi singkat mata kuliah dasar-dasar manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan teknik DIA. Yang pertama adalah D, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Caranya adalah yaitu menggunakan secara online ataupun offline. Selanjutnya I, interaction, itu adalah terkait dengan bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik online maupun offline. Pembelajaran online dilakukan melalui LMS Moodle. Yang terakhir yaitu A, assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian ETS, kemudian EAS, penugasan kuis, kehadiran, dan soft skill. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan topik motivasi dalam manajemen yang nanti dikorelasikan dengan hasil penelitian saya terkait dengan motivasi dan produktivitas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke ya. Pada pagi hari ini kita ada kuliah terkait dengan materi motivasi dalam manajemen. Nah, sebelum kita mulai untuk materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk Anda dan masyarakat sekitarnya kelak nanti ya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, selesai. Oke, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Alex Wea, kemudian Anastasia, Billy Ananda, Desmond Kadubu, Eko Saputra Umbu Jawa. Oke, untuk sekarang materi selanjutnya adalah motivasi dalam manajemen ya. Motivasi dalam manajemen, saya yakin Anda semuanya sudah biasa mendengar kalimat motivasi. Ya kan? Ya, motivasi saya untuk mendapatkan si A adalah itu kan ada motivasi. Kira-kira motivasi apa definisi dari motivasi? Saya, Bu. Motivasi adalah daya dorong untuk membuat karyawan bekerja lebih giat dan antusias dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, yang disampaikan Mida tadi ya, motivasi itu adalah daya dorong. Daya dorong. Ada sesuatu yang membuat kita mendorong kita untuk melakukan apa yang kita inginkan atau tujuan kita. Ya, kalau untuk pekerja, kira-kira apa kalau untuk pekerja motivasinya? Kalau bekerja motivasinya adalah mendapat uang, mendapat gaji, ya kan? Mendapat uang, mendapat gaji. Nah, itu salah satu motivasi ketika kita bekerja. Oke. Mengapa motivasi penting untuk produktivitas? Motivasi ketika kita ingin mencapai sesuatu kan kita berarti melakukan yang terbaik lah, ya. Sehingga apa? Harapannya adalah ketika kita melakukan yang terbaik itu kinerja kita menjadi lebih baik, produktivitas kita juga menjadi lebih meningkat, lebih tinggi, itu ya. Peningkatan produktivitas, kemudian outputnya berkualitas. Kenapa? Karena kita tadi itu, motivasi kita senang melakukan itu, meskipun nanti nggak tahu motivasinya apa. Motivasinya mungkin nanti ingin kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Kemudian
Selanjutnya adalah 75% pencapaian tujuan. Motivasi mempengaruhi usaha dan keterlibatan. Usaha dan keterlibatan. Ketika Anda termotivasi untuk, saya ingin termotivasi untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh Bu Devita misalnya, maka Anda akan semakin melibatkan diri dengan kelompoknya, dengan teman-temannya, gimana caranya itu supaya proyek tersebut selesai. Itu ya. Kemudian mendefinisikan motivasi di tempat kerja. Itu tadi ya, motivasi, dorongan psikologis di balik perilaku manusia. Motivasi membentuk tindakan dan keputusan kita. Dan jadi ada daya dorong yang disampaikan oleh Minda tadi. Kemudian dari motivasi itu ada dua hal yang perlu kita lihat. Motivasi itu ada dua jenis, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik berarti dari luar. Tuh ya. Teori kebutuhan Maslow. Ya, teori kebutuhan Maslow. Di situ bisa dilihat bahwa yang pertama apa? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri berarti kita bekerja itu kan tidak sekedar mendapatkan gaji, tapi kita bisa apa? Berkreasi, berinovasi. Intinya adalah mengaktualisasikan apa yang Anda punya atau apa keahlian apa yang Anda punya. Itu ya, itu aktualisasi diri. Kemudian ada harga diri, pengakuan dan status. Harga diri, kalau Anda bekerja dengan orang yang nganggur, kira-kira gimana? Harga dirinya lebih secara ini lebih bagus mana? Yang bekerja, ya kan? Kadang kita itu ada orang mengatakan sudahlah, yang penting kelihatan ngantor gitu kan ya. Itu sudah menjadi prestis untuk berangkat ke kantor, itu sudah menjaga harga diri. Meskipun entah nanti gajinya berapa, ya. Kemudian ada sosial, hubungan dan koneksi sosial. Ketika kita bekerja, maka di situ kita akan bertemu dengan teman-teman seprofesi atau teman-teman dalam hal melakukan pekerjaan satu tim, berkolaborasi dan lain sebagainya. Tuh ya. Kemudian keamanan, stabilitas dan perlindungan. Keamanan di sini itu bukan keamanan seperti security gitu ya, aman, tidak ada penjarahan, itu bukan. Tapi keamanan di sini adalah ketika Anda bekerja, kira-kira apa yang didapatkan dari kantor? Di situ ada apa? BPJS misalnya. Kan keamanan ya itu. Kita kalau sakit, kita tenang, kita sudah di-cover oleh BPJS misalnya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada keamanan. Kemudian fisiologis, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau saya nanti bekerja, saya mendapatkan gaji, saya bisa memenuhi kebutuhan saya, bisa minum makan, minum, kongko-kongko misalnya ya. Nah, itu adalah yang teori Maslow itu tentang ini, hierarki dari 5 kebutuhan. Oke, selanjutnya Maslow dampak pada produktivitas. 1, memenuhi kebutuhan dasar. Kepuasan kerja meningkat ketika kebutuhan dasar terpenuhi. Ya, kemudian yang kedua, mendorong pengembangan lingkungan kerja yang mendukung semua tingkat kebutuhan, peluang pertumbuhan profesional disediakan. Terus kemudian mencapai aktualisasi diri, kreativitas dan inovasi meningkat. Jadi itu tadi ya, dengan adanya aktualisasi diri itu Anda di situ bisa berkreasi, berinovasi. Saya lanjutkan untuk teori 2 faktor Herzberg. Ya, yang pertama dalam teori 2 faktor itu adalah faktor motivator. Faktor motivator itu adalah faktor tentang kepuasan kerja. Tentang kepuasan kerja, di mana contohnya adalah pengakuan, kemajuan karir, dan pekerjaan itu sendiri. Jadi lebih kepada isi daripada pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah faktor hygiene. Faktor hygiene, ini hygiene jangan dibayangkan hygiene sanitasi lingkungan, hygiene apa? Sanitasi makanan, itu bukan ya. Kalau di dalam teori Herzberg itu hygiene di sini adalah
faktor-faktor yang terkait dengan ketidakpuasan. Faktor contohnya adalah faktor kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu antara penting dan tidak penting, ya. Kalau di faktor kerja, orang kalau dia bekerja tempatnya kumuh dan lain sebagainya, dia bisa tidak puas. Tapi ketika itu diperbaiki, belum tentu juga dia puas. Nah, itu adalah teori hygiene. Contoh di situ ada gaji dan tunjangan, kemudian kebijakan perusahaan, kemudian kondisi kerja. Nah, kenapa gaji dan tunjangan masuk dalam faktor hygiene? Karena orang itu kadang bekerja itu kan tidak selalu gaji menjadi kepuasan. Ya, contoh nih Bu Devi, jangan Bu Devi deh. Misalnya ada si A bekerja, dia mungkin gajinya tidak seberapa. Tapi dia di situ itu dia mendapatkan pengakuan, penghargaan, diakui. Nah, itu makanya gaji dia besar, belum tentu dia juga puas dengan perusahaan atau kantor tempat dia bekerja. Tapi gaji itu jika diperkecil, itu semakin menimbulkan masalah, semakin menimbulkan ketidakpuasan, gitu ya. Itu bedanya antara Herzberg dan motivator, ya. Jadi nanti diingat-ingat nanti terkait dengan apa sih faktor motivator dan faktor hygiene. Saya lanjutkan Herzberg, dampak praktisnya. Yang pertama, pengakuan meningkatkan komitmen. Karyawan yang diakui prestasinya menunjukkan peningkatan output. Faktor hygiene yang buruk membatasi, artinya apa? Gaji rendah dan kondisi kerja buruk menurunkan motivasi. Bahkan staf termotivasi bisa terhambat. Itu tadi yang saya sampaikan ya. Tapi kalau gajinya dinaikkan, apakah kemudian dia termotivasi dalam bekerja? Bisa iya, bisa tidak. Itu juga nanti tergantung pada apakah dia dengan pekerjaannya itu dia diakui, mendapatkan pengakuan dari kantor. Nah, kenapa? Karena kadang itu gaji tidak selalu menjadi prioritas dalam bekerja ya. Yang kadang ada orang gini, makanya yang penting cukup. Tapi dia di situ itu penting cukup ya. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup. Ya, meskipun itu nanti nggak tahu nanti berapa bulan ini. Nah, tapi misalnya dia mendapatkan tawaran di tempat lain, gajinya mungkin lebih tinggi atau lebih tinggi sedikit lah. Itu belum tentu dia akan mau pindah. Kenapa? Karena dia merasa sudah nyaman. Saya sudah menemukan tempat dengan teman-teman yang baik, nah itu kadang yang menjadi lingkungan kerja fisik dan non fisik itu kadang menjadi pertimbangan orang untuk memilih pekerjaan. Tuh, ya. Kemudian keseimbangan faktor penting, kombinasi motivator dan hygiene yang tepat sangat penting. Hal ini mendorong kinerja tinggi berkelanjutan. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan ya. Jadi keseimbangan faktor itu penting. Jadi kalau bisa ya kombinasi antara motivator dan hygiene ini benar-benar diperhatikan. Dengan begitu nanti kinerja pegawai, kinerja karyawan itu akan lebih meningkat. Oke, untuk selanjutnya ada teori determinasi diri. Yang pertama otonomi, kemampuan mengendalikan tindakan sendiri, kebebasan membuat keputusan dalam pekerjaan. Terus kemudian ada kompetensi. Ya, ketika kita bekerja kita sudah menyadari kompetensi kita itu apa. Nah, nanti tinggal di kantor itu meletakkan sesuai kompetensi atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan kompetensi itu bisa menurunkan motivasi. Ya. Tapi kalau mungkin orangnya yang suka tantangan sekali, mungkin itu dia merasa, oh saya mungkin diberikan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kompetensi saya, harapannya apa? Mungkin dia punya atau perusahaan punya penilaian yang berbeda. Nah, itu mungkin bisa meningkatkan, bisa menurunkan. Kemudian keterkaitan, hubungan bermakna dengan orang lain, rasa memiliki dalam tim kerja. Nah ini sering, makanya yang saya sampaikan tadi ya, kadang orang itu tidak melihat gaji, tapi saya nanti di sini sudah menemukan teman-teman yang enak, bos yang enak. Nah itu mempertimbangkan orang untuk tetap stay di situ. Selanjutnya adalah teori ekspektasi. Ya, ekspektasi apa? Ekspektasi adalah keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja.
usaha akan menghasilkan kinerja. Kemudian ada instrumentalitas, keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan. Jadi kita bekerja nanti harapannya mendapatkan imbalan, entah itu dalam bentuk materi ataupun materi. Ya. Kemudian ada valensi, nilai yang ditempatkan pada imbalan yang ditawarkan. Itu tadi. Kalau misalnya nanti bonusnya 10 juta, nah itu kan Anda semakin berusaha. Ya, 10 juta kan bonus di luar gaji. Gajinya misalnya hanya 4 juta tapi bonusnya 10 juta. Kan semangatnya langsung tinggi, menggebu-gebu. Teori ekspektasi, efek pada kinerja, tujuan yang jelas, karyawan memahami apa yang diharapkan. Kemudian kinerjanya yang dapat diukur, metrik kinerja diidentifikasi dan dilacak. Kemajuan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian ada imbalan yang bernilai. Dan yang terakhir adalah peningkatan produktivitas. Nah ini yang kenapa dalam beberapa riset banyak terkait dengan motivasi dan produktivitas. Oke ya, selanjutnya terkait dengan motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas itu yang disampaikan di awal. Ya, motivasi itu penting karena untuk meningkatkan produktivitas. Kunci utama dalam mendorong kinerja karyawan. Tanpa motivasi yang kuat, produktivitas akan sulit untuk dicapai. Ya, entah nanti motivasinya apa ya. Yang penting produktivitas atau target yang ditetapkan itu harus tercapai. Kemudian lingkungan kerja yang mendukung dapat memicu semangat kerja tinggi, hasilnya adalah pencapaian target yang lebih efektif. Dalam beberapa riset tentang motivasi dan produktivitas disampaikan bahwa memiliki hubungan atau korelasi yang sangat kuat. Kalau dalam ilmu statistik, korelasi yang kuat itu ditunjukkan dengan angka 0,7 ke atas. Ke atas itu sampai ke berapa? Sampai 1. Ya, karena korelasi itu nilainya dari 0 sampai dengan 1, 0 sampai dengan min 1. Nah, itu nanti akan ada apa itu, kalau min 1 bagaimana, kalau minus bagaimana, kalau plus itu seperti apa hubungannya. Itu ya. Kalau ini hubungan kuat dan positif antara motivasi dan produktivitas pada perusahaan. Nah, ini adalah beberapa penelitian menyampaikan hal itu. Kemudian 50% berpengaruh, motivasi itu berpengaruh pada produktivitas. Kemudian peningkatan kinerja karyawan dengan motivasi tinggi menunjukkan produktivitas 2 kali lebih baik. Oke, itu tadi penelitian-penelitian, beberapa penelitian ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang kami lakukan terkait dengan produktivitas kerja, ya, dengan judul di situ artikel ilmiah Analysis of Factor Affecting Work Productivity, dengan variabelnya itu ada variabel lingkungan kerja fisik, ada noise, kebisingan, kemudian pencahayaan, ya, terus kemudian ada motivasi, kemudian ada gaji atau penghasilan yang didapatkan. Nah, dari situ, dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hanya 1 dari 3 variabel itu yang tidak ada pengaruhnya, yaitu variabel kebisingan. Karena kebetulan untuk penelitian ini dilakukan di industri jahit dan bordir, ya. Nah, sebenarnya noise atau kebisingan itu bagi pekerja di situ dianggap hal yang biasa, sehingga tidak berpengaruh. Nah, yang punya pengaruh adalah terkait dengan pencahayaan, kemudian motivasi dan penghasilan. Itu yang punya pengaruh terhadap para pekerja yang berada di Istana Bordir Malang ini. Itu adalah hasil daripada penelitian kami. Jadi itu tadi hasil penelitian yang sudah saya lakukan, kemudian materi terkait dengan motivasi dan produktivitas ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan itu kira-kira kesimpulan apa yang bisa diberikan dalam mata kuliah ini? Motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap produktivitas karyawan. Peningkatan motivasi berdampak langsung pada pencapaian tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya dari apa yang saya sampaikan,
Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, dari kesimpulan tadi kan sudah disampaikan ya. Nah, kira-kira perbedaan antara teori Maslow dengan teori Herzberg itu apa? Ada yang bisa memberikan? Untuk yang teori Maslow, motivasi itu muncul ketika kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Misalnya, orang yang lapar tidak termotivasi oleh pujian. Yang kedua yaitu teori Herzberg, motivasi hanya muncul dari faktor motivator, bahkan jika faktor higienis terpenuhi. Misalnya sesuai yang Bu Devi jelaskan tadi, faktor gaji tinggi juga tidak menjamin seseorang dalam semangat bekerja. Oke, itu tadi jawaban daripada RD ya. Oke, plus untuk RD. Untuk selanjutnya, ada yang bisa menambahkan lagi kira-kira apa perbedaan dari teori Maslow dan teori Herzberg? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menambahkan yang habis dijelaskan oleh Bu Devita tadi. Izin menambahkan untuk yang di Maslow, yaitu semua faktor bersifat kebutuhan dari fisiologis, yang dimana dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Dan juga salah satu contohnya yaitu gaji, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu untuk memenuhi hidup. Untuk yang Herzberg itu ada dua, yaitu yang pertama hygiene, yaitu faktor intrinsik yang mencegah ketidakpuasan tetapi tidak memotivasi. Salah satunya yaitu kondisi kerja dan juga gaji dan tunjangan kerja. Dan yang kedua yaitu ada motivator, yaitu faktor intrinsik yang meningkatkan kepuasan dan memotivasi. Salah satunya yaitu prestasi dan juga tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Oke, plus untuk akhir. Oke, jadi itu tadi semua ya hasil diskusi kita, kemudian materi terkait dengan motivasi dalam manajemen hari ini. Kemudian untuk tugasnya nanti silahkan dikumpulkan di Moodle. Tugasnya adalah terkait dengan resum atau Anda membuat paper ya dari beberapa artikel ilmiah. Nanti Anda buat dalam satu artikel, nanti tugas kelompok ya. Nanti Anda buat di situ apa saja terkait dengan materi kita hari ini. Ya, jadi antara artikel itu dikaitkan dengan materi kita hari ini terkait dengan motivasi. Jadi otomatis nanti artikelnya cari dengan topik motivasi dan produktivitas. Tuh ya. Nah, nanti poin-poin bahasan kita hari ini apa, nah Anda masukkan juga di dalam situ. Ya, jangan lupa daftar pustaka juga dituliskan. Oke, baiklah. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan topik motivasi dalam manajemen yang diintegrasikan dengan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.